Halo semuanya, kembali bersama saya Poler cara pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas anime Jujutsu Kaisen episode 1 perdananya ya. Jadi tonton sampai videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Dalam video ini saya akan membahas episode pre-airnya yang sudah tayang sebelum tanggal tayang ofisialnya, yang sebenarnya tidak akan ada banyak perbedaan berarti dengan apa yang ada pada sesi versi ofisialnya. Tapi ya saya coba bahas dulu di sini ya, yang sekalian saja dengan pandangan pertama mengenai animenya di sini. Dan saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai sinopsisnya dengan pemikiran bahwa Anda semua yang nonton video ini sudah nonton dan baca sinopsisnya dengan seksama dan jelas. Jadi secara keseluruhan sinopsisnya, cerita di anime ini adalah mengenai kelas pembasmi setan atau iblis. Kalau diibaratkan, ini seri mengenai Onmyoji yang jadi pendeta di Jepang, tapi dibawa ke sesi ekstrimnya kalau bisa dibilang ya. Dan ya jadinya begini hasilnya, karena biasanya kan Onmyoji itu pakai kertas dan mantra-mantra, dan biasanya juga jalur ceritanya itu agak slow mellow gitu vibe-nya. Tapi beda di sini, dimana ceritanya mengenai MC kita memakan badan iblis dan tiba-tiba menjadi pembasmi iblis dengan kekuatan iblis yang dia makan. Oleh karena dia makan badan iblis inilah yang membuat dia jadi pindah sekolah dan beralih ke sekolah spesial yang dibuat untuk membasmi setan atau iblis yang mulai bergerak untuk melukai manusia. Dan dalam pembahasan kali ini saya akan memberikan komentar saya saja dengan melihat dari sisi cerita, grafis, dan suaranya sedikit. Karena masih episode 1 men, jadi hanya bisa ngomongin seiyunya aja. Sepantaran kayak gitulah. Dan semua yang sudah saya sebutkan tadi akan saya bahas secara bertahap dalam video kali ini. Disclaimer saja, ini masih episode 1, jadi saya nggak akan panjang lebar juga ngebahasnya. Mungkin di bagian cerita agak panjang, tapi ya saya akan banyak ngomong tentang pendapat saya saja. Jadi gimana dengan pendapat kalian mengenai episode perdana dari anime Jujutsu Kaisen? Di kolom komentar ya, dan bantu share video ini juga biar mereka bisa melihat pendapat kamu ada di kolom komentar mengenai anime ini juga. Thank you loh. Pada pembahasan pertama, saya akan coba membahas dari sisi cerita yang diberikan. Pada awalnya, memang ceritanya langsung ditunjukkan bahwa keadaan di mana sang MC kita di sini, yang bernama Itadori, sedang disekap di ruangan yang penuh dengan kertas mantra dan sedang ditahan dengan tali juga. Tali sihir juga ya maksudnya ya. Di sini sebenarnya sebuah adegan yang cukup mainstream dan sering digunakan dari serial anime shonen gitu ya. Di mana pertama menunjukkan sebuah adegan yang akan terhubung dengan apa yang terjadi pada si MC di dalam perjalanan ceritanya. Di mana masih sangat berguna sekali dalam membangun rasa penasaran bagi para penonton yang baru saja mengenal seri anime ini. Dan itu menurut gua sebuah langkah yang cukup bagus juga dalam membangun vibe untuk para penonton. Dan adegan lanjutan dari penyekapan si Itadori ini nggak bakal jauh-jauh juga kok, karena nantinya di episode 2 nanti adegan yang ini juga akan ditunjukkan ya. Berbeda dengan anime lain yang kebanyakan adegannya jauh di ending ditunjukkan di awal, yang malahan nggak ada gunanya. Itu kalau menurut saya gitu ya. Apalagi dalam episode perdananya ada jalur ceritanya cukup jelas dengan keadaan kehidupan si MC kita di sini, yang bisa dibilang hidup bersama kakeknya saja dan bersekolah secara normal lah, sama seperti murid biasa lainnya. Dari proses 10 menit durasi dari anime yang akan menceritakan kehidupan normal si MC ini cukup membuat ceritanya semakin tersusun sesuai urutan dan rapi lah bisa dibilang. Jadi penonton itu tidak dibuat bingung, tidak dibuat kaget juga dengan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena di sini penonton bisa melihat bahwa ceritanya sudah jelas, MC-nya siapa, kehidupannya seperti apa, dan hasilnya nanti seperti apa. Itu sih enaknya kayak gitu. Dengan begitu kita bisa mengenali si MC ini dengan baik gitu maksudnya. Apalagi jalurnya pas ketika menonton episodenya, dimana kita sebagai penonton sudah diberikan tanda-tanda ketidaknormalan yang akan terjadi di sini. Seperti tanda kuat dari kedatangan ke pembasmi iblis. Dari tanda firasat gitu aja ketika Itadori melewati si cowok baju hitam, atau cowok yang pakai baju hitam yang rambutnya berantakan gitulah. Ditambah lagi setelah adegan kematian kakeknya si Itadori, kita langsung ditunjukkan bahwa si cowok baju hitam itu sudah cukup rinci dan jelas memberikan sebuah informasi mengenai informasi iblis dan kehidupan mereka itu seperti apa di dunia itu. Dimana secara rinci dan jelas itu cukup berguna untuk para penonton baru nih, biar bisa mengerti nih ini nanti ceritanya mengenai apa dan apa yang bisa penonton bayangkan ketika menonton anime ini. Karena dari penjelasan si cowok itu aja sudah bisa mengerti harusnya. Dan dalam ceritanya yang paling membuat gue sangat hype gitu ya ketika menontonnya adalah cerita pada saat si Itadori memakan jari dari Sukuna. Bagi penonton baru atau yang belum tahu Sukuna itu siapa, dia sang iblis yang bagian tubuhnya diincar oleh banyak iblis lain dan yang sudah merasuki badan Itadori. Maksudnya jari yang dimakan sama Itadori itu jari dari iblis Sukuna. Dan adegannya dimana pada saat si Itadori mulai berubah itu,
gue langsung tepuk tangan. Seriusan, karena ini adegannya yang paling saya tunggu-tunggu. Apalagi ya ketika si badannya Itadori itu sudah diambil alih oleh Sukuna. Kalau secara orang biasa nih, logikanya ya seperti Anda dan termasuk saya juga, pastinya kan kita sudah pasrah atau meronta-ronta ketakutan sampai campur adukkan perasaan kita kalau kita dirasukin sama setan atau kerasukan gitu kan, orang nggak tahu apa-apa jadinya kan. Namun ada yang unik di sini ya. Dalam ceritanya sang MC kita santuy aja tuh, nggak marah atau ketakutan, dan juga dia tidak terpengaruh dengan kontrol si Sukuna ini, dimana itu sangat luar biasa lucu, campur hype man, seriusan, yang membuat penonton juga harusnya kaget ya dengan keadaan si MC yang masih biasa aja ketika sudah dirasukin. Nah, itulah yang paling gue suka dari MC kita di sini. Dia itu memiliki pemikiran rasional, dimana apa aja santuy aja bawaannya, nggak ada bebannya gitu. Walaupun takut dan sudah dirasukin iblis aja, dia masih santuy. Luar biasa nggak tuh ya? Tapi mungkin buat beberapa orang yang akan takut bahwa nantinya si MC yang rasional seperti ini, biasanya nantinya dalam ceritanya akan punya sifat yang kasar gitu. Tapi sejauh ini ketika baca komiknya atau manganya, belum ada yang begitu sih. Jadi ya masih aman-aman aja sampai chapter terbarunya. Dia masih berpikir rasional dan santuy. Seriusan, gue demen sama karakter yang begini. Apalagi shonen kan, karena biasanya kalau MC shonen itu rata-rata kalau nggak naif, terlalu over, terlalu semangat, over lebay juga ada ya, dan sebagainya. Tapi untungnya dalam cerita ini semuanya rasional, nggak ada tuh namanya lebay-lebayan, karena di sini aksi komedi, aksi lagi. Dan ada beberapa orang yang saya tanyakan dari para penonton sekaligus pembaca komiknya sendiri. Rata-rata pada bilang kalau pace ceritanya cukup lambat di dalam episode 1 di sini. Tapi kalau menurut gua sendiri, malahan pace ceritanya belum bisa ditentukan hanya dari cerita episode 1. Namun ketika gua melihat episode 1 ini, menurut pribadi gua sendiri, adegannya yang ada dibilang cukup cepat dan lengkap sih menurut gua. Karena semua adegan yang ada di komiknya itu tidak ada yang di-skip dan sesuai jalurnya. Mungkin ada beberapa yang ditambahin dan dirubah, namun jalurnya masih sesuai dan masih enak untuk penonton baru sekalipun untuk bisa mengerti ini cerita itu mengenai apa dan tujuannya itu apa. Gitu maksudnya. Masuk ke pembahasan kedua mengenai grafisnya. Dalam anime ini soal grafis itu semuanya bagus karena ini dijuri oleh studio MAPPA, men. Gue nggak bisa ngomong macam-macam lah. Jadi tidak bisa diragukan lagi soal grafisnya. Dalam anime ini juga sangat tipikal sekali ketika menyangkut dengan adegan komedi yang diberikan. Kalau kalian sering nonton anime, harusnya sudah sering melihat komedi-komedi model kayak gini ya, yang masih enak untuk diselip-selipkan di anime aksi. Apalagi mengenai sesi pertarungannya. Walau di episode ini masih sedikit sesi pertarungannya, tapi sudah cukup menjanjikan gitu untuk pertarungan selanjutnya yang bakal bagus nanti-nantinya, itu menurut gua. Karena melihat dari pertarungan di sekolah ketika melawan iblis aja itu sudah cukup seru ya. Karena saya nggak bisa ngomong panjang lebar juga sih mengenai grafis pertarungannya. Jadi akan gue bahas seiring episodenya berjalan saja nantinya. Karena ya masih episode 1 men, nanti kebanyakan ngomong juga dihujat lagi gue. Tapi ketika melihat grafisnya, vibe-nya mirip banget ketika gue nonton anime dari seri anime Bleach sama Aono Exorcist. Vibe-nya masih sekolah, terus vibe dari gambarnya itu tipikal banget sama kayak seri anime Bleach. Mungkin masih ada yang belum nonton anime Bleach, mungkin bisa melihat gambar yang sudah gue berikan di video ya, yang gue bilang di sini itu mirip banget dengan vibe-nya di Bleach. Ini tambahan langsung aja mengenai suara atau seiyuu dalam animenya, dimana gue langsung jujur saja, pada awalnya kurang sreg dengan seiyuu dari Itadori sendiri. Namun seiring durasi episodenya berjalan, karena pada awal-awal gue dengernya kayak kurang nendang gimana gitu. Tapi gue inget lagi mengenai sifat dari si MC kita di sini. Gue langsung sadar bahwa mungkin inilah yang terbaik ya. Namun ketika menyangkut dengan karakter cowok baju hitam yang rambutnya berantakan, itu suara seiyuunya cukup cocok ya, karena dari sifatnya yang keras berasa cocok aja gitu dengan seiyuu model begini. Jadi masih enak lah untungnya untuk didengar juga. Nah, itu aja pendapat gue mengenai Jujutsu Kaisen episode perdananya, yaitu episode 1 dari anime ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jika kalian suka dengan pembahasan video ini, tekan tombol subscribe-nya untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, bisa berikan dukungan kalian langsung ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.